Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta pada hari ini. Erlangga menjelaskan alasannya mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Lalu bagaimana Partai Golkar pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto? Kita akan bahas bersama pengamat politik Ujang Komarudin secara daring. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Maya. Baik, isu soal Munaslup lebih awal ini kan memang sudah berhembus bahkan sejak tahun lalu, Kang Ujang. Namun kemudian terjadilah hari ini ada pengumuman pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum. Alasannya dua, menjaga stabilitas untuk transisi pemerintahan dan juga keutuhan partai. Apakah alasan ini bisa diterima dan dipahami, Kang Ujang? Ya, itu kan alasan normatif ya. Alasan yang memang secara normatif, secara formal bisa jadi menjadi sebuah alasan yang kuat dari Pak Erlangga. Tetapi kalau dilihat dari perspektif politik, maka sesungguhnya ya tidak ada asap jika tidak ada api, tidak ada pengunduran diri kalau tidak ada problem, kalau tidak ada masalah. Nah ini kan harus kita cari apa akar masalah itu. Karena kita tahu gitu ya, sebelumnya juga beredar video Pak Erlangga bertemu dengan Ketua DPD Provinsi yang mengatakan bahwa Munas itu di Desember gitu. Artinya ya masih kuat gitu di hari-hari sebelumnya. Tetapi di tanggal 10 kemarin malam hari mengundurkan diri. Jadi saya meyakini dalam konteks alasan argumentatif ya, formalistik gitu dari Pak Erlangga mungkin saja itu. Tetapi saya sih melihatnya ada sesuatu di belakang layar ya yang membuat Pak Erlangga mundur. Itu pasti karena tadi tidak mungkin mundur jika tidak ada invisible hand atau katakanlah tekanan-tekanan dari luar begitu. Ada yang menyebut juga bahwa tekanan ini datang tidak hanya dari luar, dari eksternal, tapi juga dari internal partai. Pandangan Kang Ujang? Ya kalau dari internal itu sudah biasa. Golkar itu sudah biasa memanage konflik gitu ya. Setiap mau pilpres itu juga terjadi dinamikanya sendiri. Nah beberapa waktu yang lalu di Pak Erlangga gitu diserang gitu ya, diadakan Munaslup tapi nggak pernah sukses. Oleh sekarang itu begini, ada kolaborasi ya pihak eksternal dengan pihak internal. Dan kalau saya analisa, Golkar itu dari dulu ya pasca reformasi, itu pemiliknya bukan ketua umum. Pemiliknya itu ya RI 1, pemiliknya itu ya pemerintah. Jadi siapapun ketua umumnya pasti akan berkiblat kepada pemerintah. Oleh karena itu kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir. Ya tentu kelihatannya dalam konteks itu ya tadi bisa saja ingin mengambil alih Golkar begitu. Baik, secara tidak langsung saya membaca ini invisible hand-nya kemana. Kita beralih ke soal pilkada nih Kang Ujang. 3 bulan lagi akan pilkada begitu berlangsung serentak di berbagai daerah. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap peta kekuatan Golkar di pilkada 2024 pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto? Ya kalau setahu saya ya surat rekomendasi kepada kepala daerah dari Partai Golkar itu sudah diberikan sebagian gitu. Lalu sebagian juga masih ditahan, belum diberikan, dan yang lainnya juga belum direkomendasi gitu. Jadi ada beberapa tahap tuh dalam konteks pemberian rekomendasi kepada calon kepala daerah dari Partai Golkar. Nah saya lihat ada 300 calon kepala daerah lagi yang belum diberikan surat rekomendasinya. Nah ketika ada gonjang-ganjing gitu ya terkait dengan Munas ya pasti kalau nanti PLT-nya berubah ya kemungkinan kebijakannya juga berubah. Tetapi secara umum saya melihat Golkar partai yang sudah berpengalaman akan punya caranya sendiri dalam konteks untuk memanage pilkada, karena pilkada ini kan bukan hanya sekarang saja dialami oleh Partai Golkar, bahkan dulu ketika konflik yang tajam dua kubu antara Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak Agung Laksono, ketika pilkada mereka juga berbagi gitu, membuat tim 10, 5 dari kubu ARB, 5 kubu dari Pak Agung Laksono, dan ketika konflik itu pula pilkadanya jalan gitu, pilkadanya juga oke. Nah saya melihat hari ini pun ketika pilkada sedang berlangsung,
lalu akan terjadi peralihan kepemimpinan di Partai Golkar, saya meyakini gitu ya, pilkadanya bagi Golkar jalan-jalan saja. Mungkin hanya kebijakan yang berbeda saja karena ketua umumnya pihak lain atau bukan Pak Erlangga begitu. Baik, artinya masih akan ada kemungkinan perubahan nama untuk mereka yang direkomendasikan maju di pilkada karena memang belum mendapatkan tanda tangan begitu. Ya, bisa jadi. Saya sih meyakini begitu. Beda ketua umum, beda kebijakan, beda nanti juga yang didorong akan beda. Oleh karena itu ya akan ada peta perubahan atau pergeseran nama-nama yang sekarang belum diberikan ya SK-nya begitu. Jadi saya meyakini seperti itu karena ya tadi saya katakan di pilkada ini kan dalam konteks pilkada bukan hanya mencari sosok yang memiliki elektabilitas yang tinggi, bukan hanya ingin menang, tetapi juga mohon maaf di luar itu juga kan soal finansial juga menjadi kebutuhan bagi partai politik begitu. Kang Ujang, kita dengar sementara ini ada Agus Gumiwang yang namanya disebut-sebut sebagai sosok yang akan memimpin Partai Golkar sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga nanti akan digelar munaslup dan menghasilkan ketua umum definitif. Nah, siapa saja yang mungkin berpeluang kemudian menjadi calon ketua umum dari Golkar? Ya kalau dari nama-nama lama yang beredar kan ada nama Pak Agus Gumiwang, ada nama Bahlil, ada nama Bamsud gitu ya. Mungkin ada yang mudanya ada Pak Ahmad Doli Kurnia. Di situ mungkin kalau kita bicara kader internal Partai Golkar ya, saya tidak aneh ya misalkan Pak Agus Gumiwang ditunjuk sebagai pelaksana tugas karena memang Pak Agus Gumiwang ini dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Presiden, jadi ya arahnya bisa ke sana. Tetapi kita lihat saja apakah memang Pak Agus Gumiwang atau bukan. Dan ketika itu terjadi ya berarti memang analisa saya betul bahwa sejatinya tadi Pak Erlangga mendapatkan tekanan, lalu ya Golkar terjadi perubahan kepemimpinan, ya disitulah kita bisa menganalisa tadi bahwa invisible hand itu ada begitu. Dan saya melihat ya itulah Golkar punya dinamikanya sendiri, karena saya mengamati dari dulu Golkar itu bukan milik pribadi-pribadi, tetapi memang milik penguasa begitu. Ketika penguasanya punya keinginan ya tidak bisa menolak begitu. Baik, walaupun soal tekanan dari eksternal ini sudah langsung dibantah begitu ya oleh wakil ketua di DPP Golkar. Kang Ujang, apa kemudian yang harus menjadi prioritas PLT Ketum Golkar agar calon yang diusung dalam pilkada ini bisa sukses? Ya, memastikan pertama Munas berjalan dengan damai, aman, lancar, menghasilkan pemimpin Golkar baru yang lebih demokratis gitu. Yang kedua, kalau dalam konteks pilkada tentu mereka sudah berpengalaman, tadi harus merekomendasi kader-kader ataupun siapapun yang didukung atau kandidat yang memang kuat, memiliki elektabilitas tinggi gitu ya, sudah berdarah-darah di partai, itu menjadi prioritas. Agar apa? Agar ada ukuran dalam konteks untuk bisa memenangkan pilkada, ada basis data, ada basis yang objektif, yang rasional dalam konteks mendorong calon-calon dalam pilkada itu. Karena begini, kalau misalkan tidak ada ukurannya, tidak ada standarnya, tidak ada parameternya dalam konteks mengusung atau mendukung maupun mendorong kandidat, maka ya sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu tadi ada standar yang diukur secara rasional dan objektif dalam konteks tadi mendukung, mendorong kandidat yang kuat, kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi, kandidat yang memiliki popularitas, isitas, akseptabilitas, dan tentu itu yang harus menjadi prioritas. Sehingga apa? Sehingga walaupun dalam masa konflik akhir-akhir ini, tetap pilkadanya bisa dimenangkan oleh Partai Golkar begitu ketika mendorong, mengusung, mendukung kandidat yang katakanlah memiliki potensi menang tinggi. Bicara soal kandidat, Kang Ujang, calon yang diusung Partai Golkar ini pada pilkada kan mendapat perhatian publik, tidak di semua daerah, di beberapa daerah begitu ya, daerah-daerah tertentu. Bagaimana kans dari para calon dengan mundurnya Ketua Umum Erlangga Hartarto? Ya, Golkar sudah punya mekanisme sendiri ya, sudah punya sistem sendiri. Walaupun tadi memang akan bisa saja ada perubahan ya dalam konteks pengumuman yang belum diumumkan ya, tapi yang sudah diumumkan sudah berjalan. Nah, dalam konteks itu saya melihat mekanisme Partai Golkar dalam konteks mengusung pilkada sudah ada standarnya, sudah ada manajemennya, dan di situ sudah berjalan.
Jadi saya melihat yang sudah di SK-kan, ya mereka sudah berkoalisi kan dengan partai lain, dengan Kim, sudah jalan, tinggal running saja. Memang ada tadi beberapa daerah yang belum di SK-kan, yang belum diumumkan nama-namanya, ya kita tunggu saja. Apakah memang betul-betul qualified, berkualitas, atau seperti apa kita tunggu. Sehingga kita akan melihat bahwa Golkar memang mendorong kandidat-kandidat atau kader-kader yang memang katakanlah berkualitas begitu. Kita tunggu saja nanti nama-namanya yang muncul siapa ya belakangan ini. Partai Golkar yang memang matang dan dewasa, bagaimana Kang Ujang melihat kemampuan Golkar menyelesaikan dinamika yang terjadi pada saat ini? Ya, dari dulu saya banyak mengamati terkait dengan Partai Golkar ya. Dulu 2014 Golkar itu mohon maaf dihajar, disikat dengan kasus Al-Quran, ya biasa saja, sudah imun gitu. Golkar tetap menjadi partai besar. 2019 juga sama, ada kasus Novanto, Idrus Marham gitu ya, ketua umumnya masuk bui, ya sekjennya juga sama, tapi Golkar tetap eksis, tetap menjadi besar. Ya kemarin juga menjelang Pilpres, Pak Erlangga diperiksa oleh kejaksaan, digoyang-goyang, ya Golkar masih menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi kedua di parlemen begitu, dan banyak penambahan kursi. Dalam konteks itu saya melihat ya gonjang-ganjing apapun, saya melihat ketika mekanismenya sudah jalan, ketika manajemennya sudah oke gitu ya, maka ya tidak akan terlalu mengganggu dalam konteks pilkada begitu. Walaupun memang ya sedikit pasti ada, tetapi secara umum tidak akan terlalu mengganggu. Tidak akan terlalu mengganggu, dan bahwa tadi Partai Golkar akan tetap menjadi partai yang mapan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Baik, Kang Ujang, mungkin bisa disampaikan juga, masih adakah kemungkinan kejutan-kejutan tertentu yang terjadi pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto? Ya, kalau saya sih melihat tidak ya, karena kelihatannya ketika Pak Erlangganya mundur, kelihatannya sudah rapih semuanya, sudah deal gitu. Kecuali kalau tidak mundur. Kalau tidak mundur itu konsekuensinya banyak. Misalnya ditekan secara hukum, akan dimunculkan kasus-kasusnya. Kan seperti itu dampaknya akan besar. Golkar juga akan terseret-seret dalam konteks itu. Tetapi ketika Pak Erlangganya mundur, saya rasa semuanya sudah smooth, semuanya sudah operasi underground ya, berjalan dengan baik dari pihak lain gitu. Oleh karena itu saya melihat ya ketika Pak Erlangga mundur, ya tadi tinggal menyiapkan transisi saja. Tinggal nanti menyiapkan Munas di Desember saja. Nanti soal siapa ketua umumnya tentu dikembalikan kepada kader-kader Golkar begitu. Tidak akan ada ombak besar begitu ya ke depannya. Karena tadi ini sepertinya akan berjalan dengan smooth. Terima kasih Kang Ujang sudah bergabung bersama kami. Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, sudah bergabung di Klik Indonesia Petang TVRI. Selamat petang dan salam sehat.